Selamat malam, Bapak Ibu, peserta webinar Astu Solution hari ini, malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, senang sekali kita bisa berkumpul melalui webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, pertama terima kasih. Selamat malam juga Pak Harman. Terima kasih sudah bersedia bergabung sama kita dalam webinar ini. Jadi tema webinar kita adalah Three Mantras for the Future. Jadi adopt, adapt, adapt. Ya, ini adalah berbicara tentang bagaimana organisasi melakukan change management. Ya, jadi tadi seperti yang dikatakan Pak Koko, kami dari Astur Solution memang menspesialisasikan diri di membantu organisasi untuk melakukan change management dan juga membangun kemampuan change management ini. Jadi kalau kita lihat adopt, adapt, adapt ini, dia akan menggambarkan kemampuan organisasi. Pertama adopt. Jadi dalam situasi yang seperti sekarang ini kan kita situasi yang perlu penuh perubahan yang cepat ini, kita mengadopt sesuatu yang baru. Ya, adopt the new idea, bisa adopt the new technology, bisa adopt bahkan mengadopt value-value company yang baru, jadi tatanan budaya yang baru. Nah, itu adalah proses adopt pertama. Dan kemudian setelah itu kita beradaptasi. Nah, adaptasi ini juga bagaimana kita menyesuaikan diri, melakukan transisi, jadi yang dari segi behavior, bisnis proses kita, di dalam organisasi, bahkan teknologinya. Nah, sampai terakhir, adapt itu adalah di mana company itu mencapai satu kepiawaian. Jadi sudah berlangsung dengan lancar dan piawai, lalu hal-hal yang baru tadi itu menjadi the new normal. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Nah, tamu kita hari ini adalah dari PT Paragon Universa Utama. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Koko, adalah Pak Harman Subakat. Ya, jadi kita senang sekali nih, kita berharap kita bisa belajar karena saya lihat bahwa dalam umurnya yang 35 tahun ini, Paragon ini menjadi dengan produknya Wardah ini menjadi satu produk yang sangat fenomenal. Ya. Jadi dikatakan bahwa ini adalah produk lokal, kosmetik lokal asli Indonesia, gitu ya, yang bisa membuat perusahaan-perusahaan kosmetik global itu bergetar karena mereka bukan hanya bisa bersaing, tapi juga menggerus pangsa pasarnya. Dan ini secara saintifik itu dibahas oleh Harvard Business Review. Ya, jadi mereka punya strategi untuk perusahaan global itu bagaimana mereka menghadapi perusahaan-perusahaan lokal, gitu ya, yang juga tumbuh kuat. Nah, Wardah adalah salah satu case yang dari Indonesia. Jadi ini sangat membanggakan buat kita. Terima kasih nih Pak Harman. Kita berharap kita bisa banyak belajar malam ini dari Paragonian, ya. Istilahnya yang dikenalkan itu adalah Paragonian, itu adalah para pelaku yang bekerja di Paragon, gitu ya. Baik. Nah, jadi mungkin saya akan mulai dengan awal nih Pak, ya. Jadi sambil kita awal, mungkin saya mulai pertanyaan. Paragon ini namanya adalah Paragon Technology and Innovation, deh Pak. Wah, padahal ini kosmetik nih. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita sedikit sejarahnya, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak Arman. Terima kasih, Pak Edi. Mungkin sekalian berdua ya, Pak. Mungkin kita hari ini sama-sama belajar. Saya rasa juga Bapak Ibu ya peserta diskusi di hari ini ya, kita nanti sama-sama saling sharing gitu. Kenapa saya juga senang banget untuk sharing itu bukan seringkali, memang tiap kali sharing pasti saya mendapat insight-insight baru juga dari pertanyaan, dari diskusi, dari banyak hal lah kita berinteraksi gitu. Jadi saya tidak pernah menolak untuk kalau misalnya untuk berbagi gitu. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaannya Pak Edi, sebenarnya nama waktu lahirnya itu namanya Pusaka Tradisi Ibu, Pak.
Jadi memang Pusaka Tradisi Oh, Ibu, foundernya ya itu Ibu Nur Hayati pada saat itu. Nah, kemudian ketika seiring waktu perjalanan, kita juga waktu itu pernah menjadi OEM dari beberapa multi level yang kebetulan juga dari luar. Terus kita juga punya brand makeover gitu ya. Terus masa sih Pusaka Tradisi Ibu gitu kan kayak kurang pas gitu. Terus akhirnya cari-cari nama, akhirnya Paragon Technology and Innovation. Tapi memang kok kayaknya nggak kosmetik, emang karena mimpi kita besar, Pak. Jadi Paragon sendiri aja sebenarnya waktu itu pernah ada yang komentar, Paragon itu kan sempurna gitu ya. Pokoknya surganya yang paling ininya, potongan intan yang paling sempurna. Pokoknya ini apa nggak keberatan nama gitu kan. Ya, tapi ya udah, teknologi dan innovation itu jadi belief kami juga, di mana dengan teknologi dan innovation pun itu yang akan kita bisa terus gitu untuk dalam dunia persaingan. Nah gitu juga tuh Pak Edi, kalau mau ditambah lagi kenapa namanya Paragon Universal Utama gitu kan, itu holding yang kami bentuk karena mimpi kami juga gede juga. Jadi kita nggak mau ngomongin global, kita nggak ngomongin Asia, kita ngomongnya universe. Jadi kalau di Pluto ada bisnis, nah kita akan bikin bisnis sampai Pluto kira-kira gitu. luar biasa. Itu ceritanya. Mimpinya besar sekali. Ya, oke. Ya, Itu. jadi Paragon Universal Utama itu juga akan menaungi semua di dalam grup-grupnya ini. Ya, Ya, betul yang betul. ada. Ya, silakan. Mungkin Pak Harman bisa ada yang mau di-share sebagai awal kita pada tahap ini. Oke, saya share dulu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Mana tadi? Oke, terlihat ya ini. Jadi Ya, Pak. Silakan. oke. Terima Yes. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu semua. Ya mudah-mudahan malam ini bisa bermanfaat buat semuanya dan juga buat saya juga secara pribadi. Seperti saya sampaikan, saya sangat senang sekali bisa berbagi dan saling belajar bareng-bareng. Jadi hari ini saya kemarin tuh diskusi dengan Pak Edi dan Astur Solution meminta untuk gimana nih Paragon tuh untuk learning dan improvement sebagai budaya perusahaan gitu. Nah sebelum mulai ini saya sampaikan kok tiba-tiba ini ya. Start saya di kayaknya. Oke. Ini video company profile kami. Mudah-mudahan gambarnya agak putus-putus tapi biasanya suaranya sih bisa kena. Indonesia adalah belum di-share bangsa. Bisa di-share, di stop dulu, stop sharing dulu kan kayaknya Pak, baru share. Belum, baru suara ini. Oh baru suara ya Pak Edi? Ya. Kadang-kadang mungkin saya share yang pakai ini kali ya. Mungkin pakai QuickTime mungkin lebih ini. Ini. Bentar ya, bentar. Masuk, Oke. Pak? Masuk, Pak. Sip. Bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985 hingga saat ini. Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan.
32 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 11.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi para dunia, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 5 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Top Brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan, di antaranya Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, Wika.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Luar biasa. Ya. Pak, kira gambaran mungkin saya mulai Ya. presentasi ini. Mungkin lebih ke, ya makasih Pak Edi. Oke, ya ini journey-nya Paragon, Bapak Ibu semuanya. Jadi memang kami mulai benar dari entrepreneurship, bahkan mulai dari home industry. Kita bagi itu beberapa fasenya gitu ya, ada yang kita sebut fase entrepreneurship, waktu itu bisnis kita udah mulai punya, ada salesman, ada ini. Nah itu company, pada saat itu saya dan adik saya mulai gabung, kita mulai colok tuh sistem manajemen gitu ya. Nah ketika 2017 itu mulai tuh GCG apa semuanya tuh mulai dibangun gitu. Nah jadi kalau di entrepreneur mulai benar-benar di rumah, kita mulai cuma 2 orang, terus mulai ada kantor sedikit satu lah di Bandung gitu. Terus kemudian mulai masuk, ada pabrik, ya mulai berjalan. Terus kemudian 2021, nah itu kita mulai tuh, ada bisnis proses, apa, semuanya kita inikan. Nah 2017, alhamdulillah hari ini kita mulai, dan sampai hari ini akhirnya ada holding. Jadi ada holding yang juga menjadi tempat untuk cita-cita besar semuanya gitu. Jadi memang pada prinsipnya kami membuat Paragon ini menjadi besar tuh ada filosofi di kita tuh ingin bukan kita besar untuk bermanfaat, justru karena kita ingin bermanfaat terus, maka itu kita ingin menjadi besar gitu. Jadi meluruskan niat salah satu filosofi kami juga untuk jangan sampai lupa. Jadi kita jangan sampai justru
lupa bahwa kita tuh karena ingin memberikan manfaat. Begitu juga kenapa perusahaan ini dibesarkan agar bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang, di internal juga menjadi tempat berkembangnya para insan paragonian di kami gitu. Nah, ini dimulai gitu, semuanya dibenah-benahi dari organisasinya, value proposition, talent, semuanya itu di 2017 itu mulai dikejar. Nah, ini mungkin gambaran kalau kita ngomongin inovasi gitu ya, sama ini saya sih kemarin pas diskusi bareng Pak Edi apa ya kalau Paragon ini ya. Akhirnya saya coba ini kan, oh ya Paragon ini memang kami itu memang secara organisasi memang punya rasanya ya, tanpa terasa memang dibangun dari sebuah value gitu. Jadi logika levelnya seperti ini. Jadi dari atas visionnya mau seperti apa, why-nya why gitu ya. Mungkin sekarang kita ada start with why gitu sebenarnya. Oh iya, memang begitu gitu ya. Nah, akhirnya mulai sampai ke bawah apa yang dilakukan. Sehingga ketika thinking-nya pun juga kita mulai dari atas, itu kita dibantu juga oleh tim Better, aspirasinya gimana, masuk strategik, eksekusi level, baru kita masuk lagi organisasi, operation business, performance. Jadi kita ngelihat semuanya itu punya value gitu, punya makna di balik itu semuanya gitu. Nah, kenapa? Nah, begitu juga dengan mindset-nya. Jadi kalau ini kan sebenarnya kan diagram Maslow ya. Jadi kami tuh di Paragon tuh membaca Maslow tuh kebalik gitu. Jadi kalau di renung-renung, waktu itu kami pernah mendapat, kita adakan pelatihan bareng, terus yang fasilitator bilang, loh ini Paragon ini Maslow-nya kebalik, ini justru organisasi yang dia punya ini ya, punya teori Maslow itu sebenarnya diagramnya tampaknya kebalik gitu. Jadi justru karena kalau manusia itu ngejar semuanya fisiologi needs dulu, mungkin ke atas susah gitu. Justru karena dia tahu kenapa dia ada di dunia, nah abis itu turun tuh semuanya gitu. Nah begitu juga dengan kami di Paragon, kita di semua level kita nggak pernah ngelihat ada dalam artian berbeda secara apa ya, berbeda secara mungkin tingkatan atau kasta, hanya yang membedakan tuh adalah tanggung jawab dan wewenangnya saja. Itu kan semua manusia pada hakikatnya sama, dan kita meminta semua Paragonian itu memang memilih kamu kenapa ada di dunia ini tuh harus paham dan sadar gitu. Dan maka itu kami cocok sekali dengan filosofi TQM yang bottom approach, di mana setiap orang itu yang dekat masalah pasti tahu masalahnya gitu. Nah jadi mereka boleh bikin sumbang saran, boleh bikin perbaikan gitu. Jadi kerja itu bukan sekedar untuk datang, terus ibaratnya untuk ya memang pasti semua orang untuk ini ya, untuk nafkah dan segala, tapi bukan itu sebenarnya. Ada hal besar lagi yang lebih besar dari sana. Nah itu suatu hal mindset yang kami tanamkan. Nah begitu juga akhirnya kami juga di tahun 2019 bersama Vanaya pada saat itu coba menginikan discovery organisasi Paragon itu seperti apa. Jadi kami sekeluarga, ya kami Paragon itu family business diawali sebenarnya apa sih ceritanya gitu. Dan ternyata core value-nya akhirnya ketemu, ya kita itu memang kebermaknaan gitu. Misinya pengen membawa kebajikan kepada dunia. Visinya pengen terus berkembang dengan manfaat dengan etos kerja tinggi. Dan akhirnya keluar juga bahwa culture dan karakternya itu kita ketuhanan, kita lakukan ini bagian dari makhluk Tuhan, kita nggak bisa lepas dari ibadah semuanya, kepedulian, kerendah hatian, ketangguhan, dan terakhir adalah berinovasi gitu. Nah ini dan passion kita untuk selalu bermanfaat. Nah kenapa jadi ini penting gitu ya? Karena menurut saya sih memang inovasi, kegiatan inovasi, development, dan itu tuh nggak bisa lepas dari karakter dari sebuah organisasinya gitu. Jadi nggak bisa kegiatan inovasi itu dilihat sebagai tools gitu. Akan sangat berbeda gitu maknanya
disuruh dengan keinginan untuk memberikan kebermanfaatan, keinginan untuk memberikan kebermaknaan gitu. Dan ketika kami nyusun vision pun dari dulu, kita tuh dulu pernah dipandu gitu oleh seorang konsultan tuh agak keluh gitu, menjadi perusahaan nomor 1 gitu, atau 5 tahun lagi menjadi perusahaan apa di Asia Tenggara gitu tuh agak susah. Jadi memang kita tuh sangat orientasi proses gitu ya. Jadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik. Terus continuous improvement lah gitu, terus berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu. Jadi sudah begitu ceritanya tuh sudah begitu ceritanya. Missionnya pun juga gitu, dimasukin perbaikan berkesinambungan. Bahkan kita juga mengembangkan Paragonian people, kita bikin ke pelanggan, dan kita bikin perbaikan, dan kita believe kita bahwa baru terakhir tuh mengembangkan bisnis terjadi. Jadi kalau 1 sampai 6-nya itu dilakukan, 7-nya baru dapat. Jadi kita nggak lihat kebalik gitu, ininya ke sana. Itu ada filosofi balik urutan juga misi di sini. Nah, akhirnya pun kami hari ini mulai tuh, ini ceritanya Paragon ini seperti apa itu. Akhirnya kita coba mulai nih dibikin bukunya gitu ya untuk internal. Kita mendefine gitu, Pharmasis Paragon Management System. Itu adalah sistem manajemen mengikutsertakan seluruh personil dari semua tingkatan organisasi untuk mencapai keputusan pelanggan dan mengerjakannya. Jadi memang ini sangat TQM approach memang kami itu ininya ya. Jadi continue improvement, total employee involvement, terus customer focus, process center gitu. Jadi ngelihatnya ke sana. Memang kiblat ya. Jadi memang kalau hari ini terima hantai mungkin ada pertama kalinya saya berkenalan dengan TQM itu karena memang kebetulan ayah saya itu pernah gitu ya di perusahaan salah satu menjadi vendornya Astra dan dia mendapat ATQC gitu. Dan waktu saya masuk, background saya di ITB bukan di manajemen, ya memang manajemen pertama yang saya dapat itu TQM. Terus saya dalami satu persatu, lihat-lihat lagi, lihat beberapa perusahaan, buku-bukunya gitu ya. Kebetulan itu ada Nutrifood bikin Sustainable Growth, menurut saya itu buku yang sangat baik sekali untuk melihat apa itu TQM. Nah akhirnya dari sana mulai, kalau saya gitu ya, amati, tiru, ya udah modifikasi sesuai dengan Paragon itu seperti apa. Ceritanya sesederhana itu. Nah terus gimana nih operasionalisasinya? Mungkin banyak yang bilang, wah TQM tuh udah gimana gitu. Tapi kami juga ngelihat ini juga justru banyak hal perenungan ketika terjadi corona hari ini gitu. Jadi kita ngelihat bahwa sebenarnya nggak ada yang baru gitu di dunia ini gitu. Nothing the sun ya. Toh namanya ketidakpastian itu selalu ada gitu. Yang namanya bencana itu selalu ada. Hanya ketika bisnis itu lagi baik, seakan-akan ketidakpastian itu kayak nggak ada. Tetapi pada prinsipnya kan sebenarnya ada kompetisi, ada disruption, ada apa, itu sebenarnya terjadi tiap hari, even di zaman normal gitu. Jadi sebenarnya harusnya kita itu harusnya nggak bisa rigid gitu ya. Kita emang harus selalu, kalau bagi ini kan memutar roda PDCA, atau selalu berinovasi setiap hari, selalu menjadikan hari ini tuh, hari esok itu selalu seperti hari baru gitu. Nah, justru COVID ini benar-benar mengajarkan kita, menampar kita gitu kan, bahwa kita tuh kalau bikin sesuatu gitu ya, kita ini aja nggak bisa ini, bahwa kita tetap melihat jangka panjang gitu ya, tapi kita juga harus bisa melihat, selalu siap sedia gitu terhadap apapun yang terjadi gitu. Jadi ini yang sebenarnya kita ngelihat, bukan PDCA-nya seakan-akan jadi nggak ada, justru malah memutarnya jadi lebih kencang lagi gitu. Nah ini yang kita akhirnya bikin Paragon Way gitu, dalam artian kalau dulu aja kita bisa dengan segala keterbatasannya kita bisa lewati dan akhirnya sampai ke titik ini,
Dan ya hari ini dengan segala keterbatasan move kita, dengan segala keterbatasan apa yang terjadi hari ini, ya harusnya kita bisa lewat juga gitu. Asal kalau kita pegang prinsip-prinsipnya. Karena salah satu hal di sini tuh prinsip itu nggak pernah berubah. Yang berubah itu caranya gitu. Caranya gimana itu yang harus berubah. Tapi prinsip itu nggak pernah berubah. Nah, ini salah satu cara yang kita rubah dalam menghadapi pandemi ini. Kita ambil lagi tuh value kita, cerita besarnya gitu ya. Para itu memang dari entrepreneur, tapi hari ini kita udah banyak profesional juga bergabung di Paragon, alhamdulillahnya. Banyak anak muda di sini. Jadi kalau dilihat tuh ada tiga Paragon tuh, ada spirit anak muda, kita kerja seperti agile, terus ada entrepreneurship, ada founder mentality, dan juga ada corporate, para profesional yang telah berpengalaman gitu. Jadi nah itu disatukan dengan entrepreneurship. Ini yang kita sekarang lagi jalankan, bagaimana mempraktekkan entrepreneur activity di dalam organisasi gitu. Nah ini framework entrepreneurship-nya yang lagi berjalan. Dan di masa pandemi kemarin, ini di idea yang dibuat yang dibuat untuk seluruh organisasi. Itu ada 1.200 idea dapat. Tapi yang mengagumkan kalau di pabrik itu hampir dapat 10.000. Jadi memang pabrik kan kita ngurangi hari kerja dan bagian dari supaya mereka itu di absen nggak pergi kemana-mana. Nah itu kita mau minta minta sumbang saran itu dapat saya sampai 10.000 dia ini kan ya. Jadi itu begitu gambaran ideation yang terjadi. Pabrik kan ada hampir 1.500-an orang. Nah, ini tapi kita juga di beberapa direktorat juga kembangkan yang lebih-lebih ini, ada hackathon kita kembangkan juga, design thinking kita ini kan gitu kan. Nah, ini yang May Day kemarin itu kita lakukan, kita pantau, akhirnya dapat sampai 1.000 lebih. Nah, terus kegiatan QCC yang per kelompok itu tetap berjalan di kala pandemi ini. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa kita hemat, kita bisa lakukan lebih baik lagi gitu. Jadi saya sih ngerasa pandemi ini benar-benar banyak hikmahnya gitu. Jadi kita ngelihat hal yang sangat fundamental. Kita baru sadar bahwa selama ini gunakan kain, gombalan untuk bersihin itu ternyata kalau di total bisa hampir miliaran. Kita sadar bahwa sarung tangan, ternyata kita pakai sarung tangan medis seperti itu, tapi sarung tangan medis bisa bahkan dipakai oleh orang yang cuma nyapu doang kok pakai sarung tangan medis gitu kan. Nah, itu udah ratusan juta lagi gitu kan. Nah, itu akhirnya mulai terus dijalankan. Dan sebagai untuk convention itu ini dilakukan di bulan Juni. Itu bahkan Ibu Nur Hayati founder Paragon, Pak Subakat sebagai co-founder itu ikut menjadi juri termasuk saya juga. Jadi benar-benar kita apresiasi dan kita benar-benar sangat apresiasi sekali tuh untuk para Paragonian yang memberikan ideation-nya. Nah, jadi kalau mungkin terakhir kalau dilihat kemarin, oh iya ya sebenarnya mungkin ya kalau lihat atau Pak Idiem mungkin minta dikoreksi, saya rasa cara logika adapt itu memang ini ya. Jadi kita menemukan TQM, terus kita coba implementasi dan akhir ini kita coba berpiawai, kita bikin dengan Paragon Management System. Mungkin itu yang jadi sebagai pemula, mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk stimuli untuk diskusi, tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Harman. Ya tadi sharingnya tentang bagaimana proses mengadopsi ya. Jadi banyak sekali di situ sebenarnya diadopsi TQM, tapi di belakang itu ada nilai, karakter segala ya. Lalu implementasinya juga udah ada tadi hackathon, ideation, QCC segala itu menunjang gitu. Pak Koko, saya tanya sebenarnya, ada waktu kita masih untuk pertanyaan atau Pak Koko masih ini? Mungkin saya tanya Pak, satu kan kalau tadi Bapak bicara bahwa value segala mindset gitu ya. Mindset itu mungkin banyak company yang bicara hal yang itu juga gitu.
ya. Hmm. Tapi sedikit yang menjadikannya betul-betul live gitu ya. Jadi roh dan itu bergerak, terjadi pergerakan bahwa tadi ide bahwa di Paragonian itu Maslow-nya terbalik gitu. Ya, mulai dari self actualization gitu ya. Nah, maksud saya mindset ini gimana kok bisa hidup gitu Pak? Gimana menghidupkannya? Apa yang membuat sukses kalau di Paragon? Oke. Ya. Bentar ya Pak, saya ada harus ini ditutup pintu dulu. Oke. Ya, jadi yang menarik ya teman-teman bahwa kita kalau bicara mindset, kita kita mengatakan oke, kita mau mengadop mindset ini. Ya, tapi di mengadop itu kan juga perlu komitmen. Nah, ini mungkin kita bisa belajar gimana itu bisa sampai itu hidup gitu ya. Mungkin gini Pak Edi, kalau saya ini ya, saya apa? Mana ya? Bentar dulu. Jadi kalau di kami ini kan di Paragon gitu ya, di ini kan. Jadi memang dari awal gitu ya, bisnis Paragon dibangun gitu. Itu kan memang tujuannya itu gimana bisa bermanfaat. Ketika dia membesar bisa bermanfaat bagi orang lebih banyak lagi. Kira-kira itu aja, sederhana gitu. Dan itu memang apa ya? Ibaratnya setiap orang kan memiliki tujuan hidup masing-masing gitu ya, Jadi ya saya pikir semua orang kan juga pegang mindset-nya juga. Tapi kan ada yang mindset-nya mungkin dia memang A, B, C gitu ya, dengan lain-lain sebagainya gitu kan. Ya itu kan semuanya pilihan gitu. Jadi saya rasa setiap orang punya mindset yang berbeda-beda. Cuman kalau Paragon memang melihat kok kayaknya kebermaknaan itu, karakter tuh sebegitu demikian dijunjung ya kami memang inginnya begitu gitu, iniannya ke sana. Nah, kalau memang dibilang gimana ya memang mungkin ya memang begitulah ceritanya. Walk the talk kan memang begitu kan, kalau kita ketawaannya ke sana. Itu sih iniannya. Mungkin bahkan jadi kalau kita tuh kalau lagi wawancara pun pasti saya tutup penutupannya gini. Kami di sini pasti bukan masalah mampu dan tidak mampu, tapi ini masalah cocok dan tidak cocok gitu aja. Jadi tidak itunya ke sana. Jadi memang dari awal yang bergabung join pun kesamaan karakter itu memang jadi dijunjung tinggi. Mungkin itu yang jadi mempermudah juga untuk ke sananya. Itu sih. Jadi mungkin simpulannya bahwa mindset itu ditanam. Tadi Bapak mengatakan kami. Nah, kami itu barangkali adalah para founder tadi, ya, yang walk the talk gitu. Nah, itu yang menjadi itu gampang gitu ya. Artinya gampang. Kadang-kadang kan ini kaminya ini yang karena top management kan, jadi itu punya power yang besar. Lalu walk the talk. Nah, di samping itu tadi juga bahwa memilih orang juga menjadi penting. Kadang-kadang kalau yang kaitannya dengan karakter, value, itu pilihan sebenarnya. Bukan lebih pintar, tapi cocok atau tidak cocok. Jadi sejak rekrutmen sudah ada screening gitu ya, untuk mempermudah membangun culture-nya. Oke. Sama satu lagi Pak Di, pilih pola leadership itu juga dalam tren ini leadership kami gitu ya, kelas-kelas leadership itu sangat diindikan sekali bahwa ya leadershipnya Paragon itu ya seperti Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi memang di depan memberikan teladan, di tengah membangun, di belakang dia memberikan motivasi gitu, mendorong. Jadi ya itu pilihan, kan banyak pola macam-macam leadership kan yang lainnya. Tapi kan ya jadi pilihannya juga begitu, ininya begitu gitu. Kira-kira ke sana itu semuanya satu setnya seperti itu gitu sih Pak Edi. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini sesi pertama. Mungkin Pak Koko ada masih mute, Pak. Pak Koko masih di mute. Oke, ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kita sudah mulai memasuki sesi 2 nih. Kita akan diskusi lebih jauh. Terima kasih. Kita sudah mendapat gambaran. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas Pak Koko. Ya, jelas Pak. Ya, kita sudah
penonton peserta webinar sepertinya mulai mendapat gambaran ya bagaimana Paragon Group Wardah Kosmetik itu dibangun, bagaimana perusahaan itu karakteristik, fokus kepada pengelolaan, kepada proses. Ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran salah satu kunci sukses kita dalam. Nah, seperti saya bilang tadi, kita sudah mulai masuk sesi kedua, kita akan menggali lebih jauh. Ada yang saya mau tanyakan satu. Salah satu kelebihan, keunggulan dari Wardah Kosmetik itu, saya dapat informasi ini ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu nih Pak, bahwa Wardah itu sangat cepat menangkap tren. Nah, kebetulan tadi saya dengar video itu cocok sekali dengan yang disebutkan dengan Pak Salman tadi, bahwa kemampuan untuk menangkap tren gitu. Jadi salah satu keunggulannya adalah itu hebatnya gitu. Jadi kita tidak ketinggalan dengan produk dari luar negeri dan segala macam. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Pak di dalam gitu? Kemampuan untuk menangkap apa yang terjadi, tetapi bisa langsung diwujudkan, bikin produknya, dipasarkan. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih sebenarnya proses itu terjadi? Ya. Nah, mungkin gini Pak Koko ya. Jadi, nah ini ya, kenapa ketika kemarin gitu ya, saya coba discuss mengenai, kalau mau mengenai inovasi, ya pasti saya dekati dulu dengan karakter organisasi gitu ya. Karena memang passion itu kan nggak bisa, ya itu segala-galanya. Jadi kalau sebagai gambaran, Bapak kami itu ngeluarin produk baru tuh setahun tuh bisa 600. Jadi satu hari itu 2 sebulan. Jadi bisa kebayang kan banyaknya gitu ya, inovasi dan lain sebagainya. Memang benar sih, memang ini dan orientasi kita kan ke konsumen. Jadi kita selalu lihat konsumen ingin seperti apa gitu ya. Dan ya apapun lah, kita punya consumer market insight dan lain sebagainya, kita ini gitu. Jadi ya itu kita lakukan yang memang kita senang gitu. Jadi jadi cerita ya sebenarnya sesederhana itu sebenarnya ceritanya sih sebenarnya. Tapi melakukannya emang nggak sederhana sih, gitu kan. Membuat new product development tuh selalu seru gitu kan. Tiap hari Jumat nih, besok biasanya get approval tuh, mana aja yang mau diinikan nih besok Jumat pagi ini, udah mana aja yang mau dikontrak get apa semuanya gitu. Ya itu bagian ya begitu prosesnya. Jadi kalau di dalamnya mungkin passionate kita untuk memuaskan konsumen, keinginan kita untuk ini, nah itu yang mungkin jadi buat kita gitu. Dan kita outlook kita gitu, saya juga selalu ingetin kompetitor itu udah keniscayaan. Jadi fokus kita ya memang konsumen yang jadi yang bisa yang kita kelola, dan kita bersama-sama mereka selalu. Insya Allah kalau itu konsumen kita punya, ya bisnis itu pasti akan berjalan dengan baik dan itu akan membawa kebaikan buat semuanya juga. Gitu. Itu sih yang jadi salah satu ini juga doktrin lah, saya bilang. Daripada kita sibuk ngurusin kompetitor, lebih baik kita sibuk ngurusin customer ya Pak. Betul. Iya. Baik Pak, saya tuh ada pertanyaan satu lagi, mungkin sebelum Pak Edi. Biasanya cerita sukses Wardah ini selalu menjadi inspirasi di sesi-sesi entrepreneurship, di komunitas-komunitas, di UKM, gitu ya. Nah, seperti apa sih Pak perjalanannya? Mungkin Bapak bisa ceritakan tantangan, masalah-masalah yang dihadapi. Maaf Pak. Pak Koko, suaranya terputus-putus ya. Bisa diulang Pak Koko, suaranya putus. Saya matiin dulu videonya. Oke. Ya, sekarang gimana Pak? Oke, jelas. Ya, udah jelas. Mungkin bisa diceritakan dalam perjalanan bisnisnya, tantangan-tantangan dan masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam konteks scaling up the business nih Pak. Sebab saya tahu di komunitas-komunitas entrepreneurship, UMKM, Wardah selalu menjadi
studi kasus gitu. Contoh sukses dari bisnis yang dimulai dari kecil kemudian bisa berkembang. Nah, saya merasa juga banyak dari penonton kita malam ini juga dari komunitas-komunitas tersebut. Mungkin bisa ada yang di-sharing mungkin, Pak? Oke. Mungkin gini ya, saya juga beberapa kali juga sering diminta gitu untuk sharing gitu ya. Nah, biasanya tuh saya tuh selalu pertanyaan saya ya gitu, kamu mau punya bisnis tuh buat apa? Saya rasa kalau kita mau punya bisnis tujuannya untuk uang sama untuk kebebasan finansial dan kebebasan waktu, saya bilang jangan jadi entrepreneur. Lebih baik jadi investor, kamu naruh uang di saham itu lebih menyenangkan kan. Jadi kita nggak ikut operasi. Karena menjadi entrepreneur kalau menurut saya, kalau kita mau jalanin usaha apapun juga, kalau kita nggak senang sama bidangnya, kalau kita gimana pun juga usaha kita akan jadi besar, kita juga ya senang kita ngembangin orang, itu jangan coba-coba masuk lah, karena itu akan akan malah membuat hidup kita nggak happy kira-kira ke sana. Nah itu dulu sih, itu yang pertama, niatnya itu kenapa dulu. Nah kalau kita senang, niat, pengen berbagi, pengen ini, nah energi kita kan jadi nggak ada habis-habisnya. Itu sih ininya ke sana, yang jadi ini yang apa bisnisnya apa ya sebenarnya kan kembali dulu tuh kenapa sih kamu mau ada di sini gitu. Kan pilihan sebenarnya banyak. Nggak ada yang salah, makanya saya nggak terlalu senang, nggak terlalu sepakat ya membenturkan mana yang lebih baik menjadi entrepreneur atau tidak entrepreneur, menjadi apa. Saya rasa semua orang menjadi apapun juga baik gitu kan. Kita mengisi hidup kita di dunia ini kan sebagai kebermaknaan. Apa dia menjadi guru, apakah dia menjadi apapun, apa tiba-tiba dia ada di tengah-tengah hutan terus atau membina sebuah desa, kan nggak ada yang salah juga gitu kan. Intinya ke sana. Jadi nggak ada yang harus dibenturkan gitu kira-kira ke sana. Itu sih kalau saya sih ngeliat kalau kita udah happy, senang dan kita ini dan memang karena panjang jalannya itu kan panjang. Paragon ini Wardah hari ini kan ke 25. Jadi bukan mungkin kelihatannya di 10 tahun terakhir, tapi sebenarnya ada 15 tahun di awal yang luar biasa. Dan saya rasa sih semuanya bagi hari ini kita harus mulai dari kecil, kita ya persis adopt gitu ya, kita rasakan ini, nah ketika mahir nah bisa jauh lebih cepat lagi kira-kira ke sana, tapi nggak bisa dimulai sesuatu tuh, makanya saya sekarang gimana ya, tiba-tiba dapat produk disuntik terus tiba-tiba kembang gitu kan, saya rasa nggak, kurang fundamental ya, fundamentalnya kurang ini, akhirnya nggak ini ya kita nggak tahu, tapi kira-kira gitulah, itu ini saya seperti itu outlook saya ininya Pak Koko. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin Pak Edi ada pertanyaan Pak. Nih di question and answer nih mulai banyak list pertanyaan, tapi masih tenang saja, masih ada sesi ketiga nanti. Mungkin dari Pak Edi silakan Pak. Ya, saya tertarik ini ada Paragon Way-nya ini. Paragon Way itu kan tengahnya itu entrepreneurship gitu ya. Tapi di samping itu ada tiga satelit gitu ya, kayak sudah orang-orang corporate, kemudian yang startup agile, lalu founder mentality gitu. Ya. Nah, bagaimana memanage ini gitu? Saya jadi tertarik ingin tahu gimana sih ini secara sistem di manage gitu ya. Semua ini dengan Paragon management sistemnya kayak apa nih? Nah, ya. Jadi makanya itu kan dikasih love tuh Pak di tengahnya Pak Edi ya. Jadi memang yang paling penting tuh trust and respect itu. Dan kita juga memahami adanya perbedaan itu sih. Jadi itu cukup menarik sebenarnya finding kenyataan itu gitu ya. Jadi kadang kita itu karena kita nggak menyadar, karena kita kadang mendenial adanya perbedaan, malah kita jadi nggak bisa bersatu gitu. Jadi mungkin kami yang founder, kita di profesional gitu. Yang profesional merasa, oh kita ini juga entrepreneur gitu kan. Yang ini jadi padahal ya udah, ya founder begitu mentalitinya gitu kan. Yang ini juga begitu gitu ya. Nah itu kan harusnya kita kalau building trust, kalau yang kita utamakan trust and respect, artinya kan kita saling melengkapi di sana gitu. Nah, kalau perasaan itu udah ada, nggak ada yang salah. Kalaupun ada yang ini, ya memang beda begitu kan antar
yang penting kan tujuan kita sama, baik kan. Ya seperti kita lah bangsa Indonesia itu ya, banyak suku dan lain sebagainya, ada yang suaranya keras, ada yang suaranya lirih, kan nggak ada yang salah. Itu kan sebenarnya masing-masing aja gitu ya. Nah, jadi ya tinggal kita memahami ceritanya, nah terus kita sama-sama gitu. Itu sih Pak Edi, itu yang diinikan. Nah, kalau memang tapi prinsip-prinsip dasar, tujuan, filosofi, nah itulah ketika masuk apa ya kita tuh benar-benar kita dalami, masih benar-benar kita sama-sama saling sharing gitu ya. Dan biasanya kadang kalau kita nyebutnya kalau profil experience hire gitu ya mau masuk, coba deh kamu tanya dulu yang jeleknya Paragon tuh apa gitu, karena yang bagus-bagus pasti bikin betah, tapi yang jelek-jelek itu yang nggak bikin betah, tolong itunya dipastikan dulu udah siap apa enggak, udah siap kira-kira ke sana. Itu sih Edi bikin di sana lah, kalau dari awal. Jadi kalau Paragon tuh lucunya kalau wawancara itu kayak nyari mantu gitu, Pak. Ya. Makanya saya juga punya kesan seperti itu, sehingga dari rekrutmen itu menjadi satu penting sekali ya. Jadi karena company ini di-manage berdasarkan prinsip-prinsip, sehingga untuk mengurangi lah artinya friksi-friksi sebelumnya, itu rekrutmen menjadi kunci gitu ya. Karena kita ada punya. Terkesannya kayaknya ownership-nya itu, saya ngebayangin kalau ngomong sama Pak Harman kan iya ownership-nya gitu ya. Tapi bahwa tadi ada berapa 10.000 idea dari pabrik, ada berapa tadi 600 apa 600 perjalanan sampai menuju 1.200-an tuh Pak dalam misi di bulan Mei-nya itu. Iya, itu kan berarti kan ownership-nya sudah ada gitu ya di Paragonian itu. Nah, mungkin perlu tanya juga yang kan ada tadi Paragon University itu Pak ya. Oh, iya. Nah, itu perannya seberapa besar nih dalam rangka culture ini? Oh, itu besar Pak. Jadi oh ya gini. Kami itu baru kenal ada yang namanya culture, bukan kenal ya mungkin. Kan dulu kan ketika orang tuh masih sedikit kan kita kayak saya masih saya ketemu ini hafal banyak orang gitu, tapi ketika perusahaan makin besar kadang kita cuma kenal mukanya aja, kita nggak kenal namanya gitu ya. Nah kita juga nggak mungkin value itu dirasa-rasa, jadi ada something yang harus bisa dilihat, bisa dipelajari gitu. Nah jadi ketika kita menyusun culture, di satu sisi kita juga susun tuh Paragon University, maksudnya sebagai lembaga learning kita, ya disitulah keluar nanti modul-modul gimana ceritanya gitu. Nah itu di-lead oleh Paragon University itu. Jadi semuanya terstruktur gitu Pak, ada sistematisnya, ada strukturnya, sehingga bisa dilakukan secara masif. Ya kira-kira itu sih. Jadi sederhananya itu mereka tuh yang melakukan. Gitu. Ya, jadi rekrutmen, kemudian di education-nya juga diperkuat gitu ya. Betul. Oke. Mungkin Pak Koko ada yang kita lihat dari pertanyaan Q&A pertanyaan dari peserta ini, saya lihat cukup banyak ini. Boleh kita coba dulu, kita ambil satu ya. Nanti kalau Pak Edi ada yang mau ditanyakan bisa kita kembali lagi. Ya. Dari Pak Hendy Carles saya coba. Ide dari bottom up alias dari bawah ke atas, atau ide dari atas ke bawah, strategi untuk kantor yang bagus. Untuk kantor saya saat ini kondisinya lebih bottom up. Sikap yang bagus untuk ide yang tidak diterima seperti apa, Pak? Wah, apa nih? Gimana maksudnya? Ya, agak bingung nih, sebentar. Ide dari bottom up, alias dari bawah ke atas, atau dari top up, dari atas ke bawah, strategi untuk kantor yang bagus. Kalau kantor saya saat ini kondisinya lebih ke bottom up. Sikap yang bagus untuk ide yang tidak diterima seperti apa. Jadi bottom up itu akan memunculkan banyak sekali ide dari bawah. Nah, bagaimana sih treatmentnya untuk ide-ide yang tidak bisa diterima ya? Dilanjutkan, ya. Iya ya. Gini sih, kita tuh mungkin gini juga Pak. Ini jadi salah satu juga. Jadi menarik. Menarik pertanyaan. Jadi kami ini salah satu ini juga. Jadi kita ini juga misalnya
ada ide, ada orang yang ngasih ide gitu ya, terus kemudian berhasil, kita apresiasi. Tapi kalau yang nggak berhasil, yang nggak idenya nggak masuk atau nggak gimana, itu pun juga nggak dianggap sebuah apa ya, sebuah Gagalan. kegagalan gitu. Nah, maka itu memang Iya. reward itu bukannya kita nggak mau reward, maka itu reward itu nggak boleh terlalu sangat wah gitu, Pak. Karena kalau udah mulai wah, itu nanti akhirnya jatuhnya jadi kompetisi. Atau nanti jatuhnya jadi transaksional gitu ya. Nah, cukup ada. Jadi yang dibangun tuh justru pride-nya. Jadi sebenarnya jadi bukan idenya itu diterima nggak diterima, tapi justru pride-nya itu adalah memberikan idenya. Makanya kita juga memberikan apresiasi untuk yang memberikan ide juga, gitu. Walaupun nggak diterima, tapi kita nggak pernah melihat itu tidak diterima. Mungkin kita parkir, kita ini kan, gitu kan, ini. Tapi kita nggak pernah melihat itu sebagai di reject gitu, enggak. Nuansanya nggak begitu. Itu kali Pak. Ini yang jadi inian. Sehingga ya orang ya ngasih gitu kan, ini gitu kan. Nah, kira-kira begitu iniannya. Memang benar sih, memang dan juga, nah ini juga bagian yang harus hati-hati kalau memang nanti mau masuk dalam performance management. Memang tanpa didasari dengan ini bisa berubah tuh culture-nya. Jadi ya pokoknya ya pakai itu lebih baik difasilitasi dan ditumbuhkan kesadaran dibandingkan akhirnya dipaksa. Karena beberapa, saya dengar juga ada beberapa perusahaan, karena dimasukin performance management, bagian dari KPI atasan. Nah, terus akhirnya subordinatnya nggak buat, akhirnya yang buat atasannya supaya selama, nah itu kan udah mulai shifting tuh ceritanya, gitu. Kira-kira ke sana. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab Pak Hendy. Ya, bahwa memang iklimnya, culture-nya harus dibangun bahwa tidak ada ketakutan ketika di-reject, tidak ada rejection, tidak ada dipermalukan, tetapi ya ini kita tetap terus mencari. Gitu kan. Ini sudah dibentuk dalam satu culture dan iklim yang tepat. Pak Edi ada yang mau ditanyakan atau kita bacakan lagi? Ya, ada yang mau ditanyakan Pak Edi atau kita lanjutkan? Lanjutkan Pak. Cuman suaranya Pak Koko hilang-hilang nih Pak. Mungkin. Oke, saya stop video. Biasanya membaik. Pak. Ya, membaik Pak. Ya. Oke. Apa hambatan utama yang dialami selama 15 tahun sampai dengan terbentuk fondasi yang kuat dan membuat Wardah berkembang dengan pesat dan bagaimana mengatasinya? Ini pertanyaan dari Ibu Rina Utami. Ya, ini mestinya mewakili banyak hal, banyak peserta bahwa untuk mencapai satu action fondasi yang kokoh tentu akan berhadapan dengan banyak masalah. Mungkin bisa diceritakan Pak Harman hal-hal apa saja sih biasanya yang menghambat di awal-awal itu Pak? Oke. Ya pasti kalau yang banyak yang menghambat. Makanya kemarin tuh apa ya, yang lagi viral dulu ya, yang paling viral tuh berapa? Privilege ya, mengenai privilege. Jadi kami itu ya kita juga harus tahu kita tuh ada di mana gitu. Jadi kayak misalnya Paragon dulu ya, kita Wardah pertama kali jalan, kita masuk ke toko nanyain, saya nggak mau jual barang kamu, nggak ada iklan. Kita mau iklan mana punya duit, orang kita nggak ada barang kan di toko, kan udah kayak udah kayak lingkaran setan kan begitu. Tapi kan kalau begitu terus gimana ya? Kita coba masukin ke toko yang kelas 2. Kan kalau di pasar kan kita tahu ada toko-toko yang lebih rame ini. Terus kita coba below the line gitu kan. Ya memang berat gitu ya, tapi ya gimana lagi, terus jalan gitu kan. Tapi satu persatu kan akhirnya terbentuk marketnya. Gitu. Jadi Wardah sampai pernah dikenalkan dengan cara mau pakai mobil satu persatu kita drop mungkin kan Bapak Ibu sebenarnya juga pernah lihat ya, ada satu produk minuman sampai ya seperti itu dikenalkan di rumah-rumah, produknya didemokan, terus kemudian mulai akhirnya marketnya terbentuk. Ya memang semua itu harus dilewati seperti itu gitu. Karena kan nggak banyak kita mulai, jadi bisa hal itu dimulai dengan kecil. Sebenarnya Paragon itu juga mengajarkan ke Bapak Ibu semua, bisa kok itu semua dimulai dari kecil. Nah, yang jelas, yang plus emang nggak bisa instan. Makanya saya dulu juga nggak berani tuh masuk ke pasar-pasar utama kemana ya, kita mulai dari
di pinggir dulu, di ini, kalaupun masuk ke dalam juga bukan toko yang utama, ya kira-kira ke sana. Terus misal distribusi juga ya, masuk ke distributor, mereka nggak mau. Akhirnya kami bikin distribusi sendiri. Langsung mikir kan, distribusi sendiri gimana caranya? Ya kita bikin aja. Saya mulai di Surabaya bikin distributor sendiri itu dari kamar kos-kosan tuh. Dari 3x4, 2 kamar, yang satu kantor gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini kita udah punya kantor distribusi hampir 4.000 meter persegi di Rungkut gitu. Jadi tapi kita mulai satu-satu gitu. Jadi kita mulai frugal bener-bener. Kita mulai dari start small lah. Start small, things big gitu kali ya. Terus quick ya, gitu cepet gitu kita ini. Karena mungkin gitu lah ceritanya sih sebenarnya begitu. Itu aja sih. Banyak cerita yang pokoknya kita jangan sampai terjebak sama lingkaran-lingkaran setan seperti itu gitu. Ya kalau enggak ya kita nggak ya pokoknya disitulah inovasi itu dibutuhkan gitu. Banyak hal cerita dan kita terus juga ngembangin diri gitu. Karena saya ngerasa kalau organisasi kita nggak berkembang kemampuannya, tanggung jawabnya juga nggak datang-datang. Maka saya senang kalau saya tepat yang disampaikan Pak Dahlan gitu mengenai Paragon. Paragon kadang kalau nanya begini pasti jawabnya kebetulan. Tapi kalau menurut Pak Dahlan, Paragon ini kebetulan yang diusahakan. Saya rasa itu mewakili yang terjadi hari ini. Jadi memang kebetulan dan ini menghampiri kesiapan dari diri kita sih. Itu sih ini pelajaran menjalani Paragon. Itu sih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya tentang hambatan-hambatan yang dihadapi. Ya, sama seperti bisnis-bisnis lain, tentunya dengan satu visi yang jelas, adanya satu keyakinan, akan ada satu tujuan yang ingin dicapai, tentunya kita akan bisa mengatasi berbagai macam hambatan-hambatan di awal bisnis. Ini sekarang saya mau bertanya dulu nih Pak. Saya mau tanya tentang inovasi ini. Nah, inovasi ini sering sekali kita dengar menjadi sesuatu hal yang dibicarakan di mana-mana gitu kan. Nah, inovasi kan sebenarnya bukan cuma inovasi produk, tapi juga bagaimana kita melakukan berbagai macam hal di dalam perusahaan, berbagai macam proses, ada terobosan-terobosan yang kita lakukan. Kadang-kadang kan inovasi itu tidak pernah terwujud, cuma sampai di idea saja, dibicarakan menjadi pembicarakan, tapi nggak kemana-mana. Nah, rahasianya seperti apa sih Pak gitu loh? Inovasi ini nggak cuma sekedar bahan obrolan aja gitu loh, tapi memang benar-benar bisa diwujudkan. Apa sih yang harus disiapkan sehingga berbagai ide inovasi, berbagai macam hal yang sudah kita munculkan ide-ide itu memang bisa diwujudkan. Gini, ini seperti. Jadi gini, kali mungkin ya itu dia kali filosofi perusahaan sama karakter itu sangat menentukan sih Pak Koko ya. Yang pasti ketakutan tuh jangan. Termasuk juga nah ini mungkin salah satu ya. Saya tuh ini kita ada quote yang menarik dari Paragon. Jadi di Paragon itu target itu bukan destination, tapi itu guidance gitu. Jadi finance atau gimana tuh, jadi jadi kita bukannya berarti nggak ada sistem budgeting ya, tapi gini, jangan tanya budgetnya berapa, kamu mau bikin apa, nanti kita sediain budgetnya. Nah, jadi sangat nggak di ini kan gitu ya. Bahkan saya suka bercanda gitu kan kalau ada yang berani ngomong gitu, budget. Pak, kita budget berapa? Ya, kalau kamu bisa jual 30 triliun, kamu mau budget berapa miliar gitu. Jadi, saya kadang-kadang saya bercandain begitu gitu. Jadi gitu. Terus pokoknya kalau, nah ini juga salah satu ya ada ini saya juga gitu Pak Naji almarhum ya, itu juga pengusaha di Surabaya kan yang ngomong, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Tapi kalau di Paragon saya modifikasi, kalau takut harus berani gitu. Jadi ya begitu Pak. Jadi ya encourage lah. Jadi ya inian, ayo kapan gitu. Itu yang jadi cerita-ceritanya tuh seperti sana. Gitu sih Pak. Mungkin sama seperti Bapak sebutkan tadi, karakternya memang udah harus ada, ditanamkan ya, bahwa untuk menjadi seorang itu memang harus dilakukan gitu ya.
Pak Edi mungkin ada pertanyaan, Pak Edi, silakan Pak. Ya, saya ambil dari pertanyaannya Ibu Melina Sartika Sihite ini. Menarik sekali. Karena saya lihat juga pasti Milenial. di milenial ya, yang terkait milenial Pak. Mungkin Pak Harman punya tips nih. Bagaimana kita mengembangkan mindset tersebut ya. Jadi mindset leadership-nya itu gimana gitu. Leading milenial. Nah, ini ada yang menarik nih. Jadi saya tuh nggak ngerasa milenial, justru saya merasa Indonesia itu generasi terbaik Indonesia hari ini, milenial Indonesia ini gitu ya. Coba ya kita bayangkan, mungkin di saya gitu ya, seumuran mereka waktu tahun umur 20 gitu ya, mereka bisa bikin kitabisa.com, mereka berbagi, mereka melakukan aktivitas sosial, mereka ini gitu kan. Kayak tampaknya dulu kan nggak sampai semasif itu gitu ya, cara mereka ininya gitu. Makanya saya tuh pernah ikut seminar salah satu praktisi HR. Nah, saya itu sepakat sama beliau. Dia bilang, milenial ini kenapa jadi sekarang bermasalah? Seakan-akan itu sebenarnya kegagalan leadership dari generasi X. jadi mungkin yang dilihat itu harusnya leadership Gen X kan. Oh, milenial suka pindah gitu kan. Coba di ruangan ini siapa yang suka pindah-pindah kerja? Nah, hampir semuanya juga pindah. Nah, terus siapa yang nggak suka milenial pengen gaji? Emang yang nggak mau naik gaji siapa? Semuanya juga pengen naik gaji. Jadi milenial ini salahnya apa? Nah, makanya sampai akhirnya bercanda. Jangan-jangan milenial ini adalah kamuflase kamuflase para Gen X untuk mengkambing hitamkan milenial gitu. Karena di Paragon itu 80% orang usianya di bawah 30, 90% di bawah 40. Jadi sangat milenial sekali isinya, dan saya tidak ada merasa, dan saya merasa jadi merasa muda selalu ya ketemu mereka punya ide, punya apa gitu ya, dan menarik gitu ya. Jadi itu sih kalau saya sih ngelihat tapi gini ya, mungkin ada juga ya, milenial kan mungkin dibagi-bagi, ada juga mungkin milenial di kota besar atau gimana, itu mungkin dipetakan. Tapi mungkin poinnya sih sebenarnya nggak, saya nggak, ya ketemu ada, ya tapi juga saya ketemu juga di Gen X juga begitu juga ada gitu ya. Ya nanti kan, maka itu di proses di awal kita akad dalam memasuki perusahaan itu penting banget tuh, wawancara, saling mendalami, gimana kita mengkomunikasikan sebenarnya perusahaan kita tuh kayak apa. Nah itu kan, ya kan ada orang yang senang belanja di mall, ada yang senang belanja di pasar tradisional, ada yang belanja di ITC gitu. Nah kita harus tahu tuh market kita tuh yang mana yang kita mau ini kan. Ya kira-kira sesederhana itu sih kalau saya lihat. Mungkin ada yang nggak match kali di sananya. Ya, jadi kalau kita lihat, terima kasih nih Pak Harman. Jadi justru kita lihat bahwa kalau Pak Harman merasa milenial ini adalah generasi yang terbaik ya. Nah, kadang-kadang mungkin terjebak pada kategori-kategori gitu, itu juga bisa menjadi satu jebakan ya. Jadi, nah, saya dari tadi pengen explore juga pertanyaan ini. Mungkin bisa lebih dielaborate itu. Target itu bukan destination, kemudian dia adalah direction. Dan dia ada guidance ya, dia guidance gitu. Nah itu menarik. Kemudian tadi juga jangan terjebak pada satu kondisi waktu tadi Pak Harman mengatakan bagaimana membuka distribusi di Surabaya ya. Jadi karena distributor nggak mau ya kita bikin sendiri gitu ya. Nah itu ada artinya kelihatannya memang karakternya adalah masalah yang dihadapi apa itu dimulai gitu ya, difokus pada niat sama masalah yang dihadapi apa gitu. Gimana mungkin bisa dijelaskan ya Pak? Ya, jadi gini ya benar. Ya benar Pak. Jadi gini, kita tuh juga kan satu, kalau kita tuh target itu sebagai destination, jadi akhirnya ya kita cuma sampai di situ aja gitu. Tapi kalau itu sebagai guidance, apakah sebenarnya kalau dia bisa lebih tinggi, kenapa nggak kamu genjot aja lebih tinggi? Kalau kamu nggak nyampe, ya lebih baik kita discuss, dan kenapa nggak nyampe gitu. Jadi semuanya itu nuansanya adalah improve gitu. Nggak ada yang ini,
emang nggak nyampe, jangan sampai bikin segala cara lah untuk mencapai target. Itu kan yang sering jadi terjadi. Jadi kalau makanya kita tuh agak anti KPI sebenarnya. Jadi makanya kemarin kita terus juga lagi belajar mengenai OKR juga gimana. Ini kita lebih cocok nih gaya-gaya ini. Oh sistematisnya seperti ini gitu kira-kira ini. Jadi itu jadi salah satu prinsip tuh diinikan. Nah terus kalau tadi Pak Edi sampaikan apa namanya gimana Pak? Maksudnya kalau ngelihat masalah gitu ya, emang fokus pada solusi itu ya masalahnya emang gimana ceritanya emang pasti begitu gitu kan ya, kita fokus cari solusinya, cari jalannya gitu kan. Ya adanya masalah itu berarti kan artinya nah satu juga Pak. Setiap masalah yang ada artinya itu ada opportunity. Itu sih. Jadi kalau sekarang nggak ada masalah itu malah lebih mengerikan gitu. Jadi saya hari ini penjualan kami pasti tertekan, semua orang juga tertekan. Tapi setiap ada masalah, berarti ada opportunity yang bisa kita lakukan. Ada satu hal yang kita lakukan menjadi opportunity baru lagi untuk memperbaiki situasi kan. Hakikatnya sebenarnya kan itu gitu. Jadi bersyukurlah dengan kalau kita masih ada masalah itu kan shifting cara melihat gitu. Itu yang sih. Ya, jadi banyak mindset yang ditanamkan ya. Itu menarik sekali. Ya, saya jadi ingat juga dulu waktu belajar TQM itu juga mengatakan gitu kan, problem is an opportunity. Iya, ya, tapi kita sering bingung dengan opportunity, mau opportunity tapi nggak mau problem gitu. Iya. Ya, dua hal yang berbeda gitu. Ya, gimana waktu kita Pak Koko? Gimana Pak? Kita lanjut dulu soalnya pertanyaannya cukup bagus nih Pak, banyak beragam. Kita bacain dulu ya Pak ya. Ya, kita lanjutkan dulu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Jarod Anorogo dari Pak Jarod ya, Pak Jarod. Ini tentang strategi nih Pak. Selama pandemi membuat strategi jangka panjang banyak yang agak ditunda dan fokus kepada hal-hal yang lebih esensi. Bagaimana Paragon menentukan strategi yang paling mendasar yang dibutuhkan? Jadi bagaimana memilih yang esensi yang harus dilakukan dahulu itu? Dan setelah itu, bagaimana agar strategi tersebut dapat segera dipahami, diimplementasikan di Paragonian? Pertanyaan dari Jarod Norogo. Oke Pak Jarod. Wah ini saya justru kemarin malah belajar dari Pak Jarod nih. Kan membahas turnaround ya. Tapi saya pikir itu juga yang dijalankan sama Paragon ya. Jadi kita nggak ini Pak, justru kita jangka panjang. Jadi gini, hari ini kita bikin 2 move gitu ya. Dalam satu sisi kita juga harus lihat bahwa gimana kapal ini nggak tenggelam. Itu kita bikin business recovery move. Yang kedua, gimana jangka panjang tuh tetap harus ada yang mikirin. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Hari ini jangan-jangan apa yang kita lakukan jadi nggak relevan gitu. Dan ketika kapal besar ini tergoncang, kalau kita nggak punya kapal besar lain itu agak repot ya. Jadi kalau bisa bukan hanya skoci yang kita butuhkan, tapi kapal besar lain gitu. Jadi bukan skoci yang kita butuhkan. Nah itu yang kita sebut dengan plan ahead move. Itu harus leadership-nya memang terpisah. Jadi kita pursuit itu terpisah dan tidak boleh tercampur karena nanti mood-nya terganggu gitu. Dia tetap harus optimis melihat cerita-ceritanya, dia liatin itu. Nah itu kira-kira yang kami lakukan hari ini. Dan di business recovery move pun kita juga nggak bisa lagi ngomongin strategic planning seperti biasa. Jadi kita udah mau ngomongin skenario planning, gitu kan. Kalau saya itu ngarap ya persis yang seperti kemarin digambarkan Pak Suzaki itu ya, bahwa pada prinsipnya kapal layar, di mana kendali harus di tangan kita, gitu pada prinsipnya kan itu. Nah terus habis itu tapi gimana perubahannya cepat gitu. Makanya saya juga selalu gambarkan ini kayak naik mobil F1 gitu. Jadi mau pindah personelnya harus cepat gitu, harus matang. Jadi jangan reaktif ya, kalau nggak bisa celaka, tapi memang harus cepat tapi dan tepat gitu. Nah, ini memang beauty-nya di sana. Dan saya rasa nih kalau kita bisa lewati dan cara kerja kita biasa seperti ini, maka di zaman normal tuh ini akan jadi suatu hal yang sangat luar biasa karena kita udah biasa untuk berubah gitu ya, berubah sesuai kondisi, tapi sekali lagi bukan reaktif. Dan kita selalu adaptif dengan apa yang terjadi di pasar. Tapi jangka panjang itu harus terus berjalan, Pak. Itu belief kita gitu. Kalau enggak, wah, nanti kalau ada apa-apa, apa yang kita pegang hari ini nggak relevan, ternyata ini
itu bisa bahaya besar buat sebuah organisasi. Kira-kira ke sana. Kalau mengenai ya setelah bagaimana, nah kalau sekarang dipahami dan implementasikan, nah ini walaupun saya suka bercanda ya, meeting Zoom ini bikin saya jadi kayak zombie gitu ya, karena gimana pun juga kita manusia senangnya ketemu orang gitu ya. Tapi justru kayak gini kan nggak kebayang dulu kalau nggak ada pandemi kita bisa bikin sharing seperti ini malam-malam gitu kan. Kayak apa ini Pak Arman, ya kita kapan bisa? Iya bisa, tanggal langsung jadi gitu kan. Jadi Iya. mudah sekali kita bikin Zoom 700 orang tiba-tiba pokoknya jam 8 seluruh para konjen ngumpul. Brong, ya, langsung gini. Nah, besok selesai. Wah, kalau dulu kan nyiapin hotel, tiket, apa semuanya ternyata dengan satu klik semuanya beres. Lebih mudah. Ya, selalu ada hal yang baik lah di balik semuanya. Ya, itu sih. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan jawab pertanyaan Pak Jarod. Sepertinya kita akan membacakan 2 pertanyaan lagi saja sebelum closing remark dari Pak Edi. Ada 1 pertanyaan yang cukup menarik, mudah-mudahan juga mewakili berbagai pertanyaan dari peserta. Itu dari Pak Kemal Arnas. Assalamualaikum Pak Arman, salam kenal, saya Kemal. Ya. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi bahwa Paragon ingin menjadi besar hingga menjadi korporasi besar agar bisa membantu atau berkontribusi lebih banyak bagi orang-orang. Salah satunya kepada karyawan sebagai bagian dari keluarga besar Paragonia. Pertanyaannya, bagaimana Bapak dan pihak manajemen bisa terus dekat dengan seluruh lapisan karyawan sampai ke level Gemba? Selalu menjadi tantangan sebuah korporasi yang sudah berkembang menjadi organisasi yang besar. Mungkin ini jawab banyak pertanyaan dari peserta. Silakan Pak. Oke. Ya itu kembali lagi tuh Pak ke filosofi. Saya nggak bilang bahwa dekat atau tidak dekat itu salah atau benar ya. Cuman itu kan pilihan. Jadi kalau perusahaan udah pilihannya begitu, ya kita cetak leader dan memang orang yang berhak jadi leader di Paragon ya orang-orang yang memang ingin senang dekat sama anak-anaknya gitu, subordinatnya. Kita bahkan lebih senang nyebut subordinat dibandingkan nyebut anak buah atau bawahnya. Kalau nyebut bawahan nanti takutnya keinjek sama atasannya gitu kan. Jadi kita lebih subordinat, dan kalau atasan kita lebih senang nyebutnya superior. Jadi kalau kamu nggak super, ya jangan jadi atasan lah kira-kira gitu. Masa atasan malah datangnya lebih terlambat gitu kan. Nah, jadi harus jadi superior gitu. Nah, jadi sebenarnya sih kenapa jadi susah saya rasa sih mungkin ada tabrakan ini kali ya, tabrakan ya kalau nggak, makanya kita juga sering ngomong kalau memang kamu nggak terlalu senang gitu kan, ada orang-orang juga kan yang nggak senang dalam satu ini ya, kamu jangan jadi leader di misalnya di produksi yang dimana dia harus punya banyak anak buah gitu ya, punya subordinat banyak, ya kamu harusnya mungkin lebih cocoknya di bagian-bagian yang memang di bagian apa istilahnya, saya bukan generalis ya, spesialis gitu ya. Mungkin di situ satu peer, satu sama-sama ya, sama-sama ini gitu ya. Ya di sana nggak ada yang salah gitu. Nah, tapi ya kira-kira gitu sih. Sebenarnya simpel aja kalau saya sih melihatnya. Ya kita harus senang gitu. Nah, kalau memang nggak senang ya mau gimana gitu. Ya kira-kira ke sana. Itu sih Pak Kokoh ini ya. Memang dimulai dari ini, dari leadernya. Apalagi kita orang timur ya. Kita kan orang timur, jadi namanya keteladanan tuh sangat tinggi sekali gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin yang terakhir Pak Edi, pilihan Pak Edi atau Pak Edi sendiri ada pertanyaan? Silakan. Kalau tadi mungkin ya, saya pikir kita mungkin langsung meminta Pak Harman untuk bisa memberikan banyak artinya apa sih yang harus kita lakukan, karena tadi kelihatannya so simple gitu ya yang dilakukan gitu ya. Jadi mengadop TQM, kemudian mengadapt, diimplementasikan, terus dibangun jadi satu sistem gitu. Jadi saya pikir kita masuk ke closing remarks-nya Pak Harman nih. Kira-kira apa nih Pak Harman? Jadi kalau kita lihat dari peserta yang hadir malam ini nih, kira-kira kalau mau mulai membangun company yang berdasarkan value gitu tuh apa? Gimana caranya? Ini kali Pak ya. Saya tuh baru tadi pagi kan
kita tuh kan punya grup gitu kan, nanti kita sharing, terus kita tanggapi ternyata gitu. Jadi pertanyaan kalau di menarik dari Paragon tuh ada tuh, kita misalnya sharing, terus kita harus ngomong ternyata apa gitu kan. Nah, akhirnya saya ngelihat kemarin ada yang sharing gimana kesuksesan salah satu CEO dari Microsoft yang dia merubah gitu turnaround. Akhirnya saya sampaikan lagi ya, ternyata di balik banyak cerita kisah yang alhamdulillah, misalnya kalau yang dibilang sukses gitu ya, sebenarnya semuanya itu memang simple gitu Pak Edi. Maka tapi saya jadi seneng Johan Cruyff itu yang pemain bola, legenda bola kan, bermain bola itu sederhana, tapi bermain bola dengan sederhana itu memang tidak mudah, kira-kira ke sana. Itu sih saya rasa tuh menarik. Jadi ya namanya belajar, namanya mau lulus ujian memang harus belajar kan gitu. Kadang-kadang kita kan pengen cari, yang sebenarnya yang lebih rumit lagi adalah kita tuh pengen cari jalan cepat, itu sih sebenarnya yang jadi rumit. Ya kan belajar konsisten tiap hari melakukan itu kan bukan hal yang mudah kan, pasti membosankan dan apa. Nah, jadi tapi ya kesederhanaan itu menurut saya sih bukan sederhana kali ya, mungkin lebih tepatnya fundamental Pak Edi. Kalau menurut saya mungkin lebih tepatnya fundamental ya. Yang apa sih nggak lebih fundamental daripada kita kalau kayak kita pengen bisnis, kita harus tahu konsumen kita. Kita nggak mungkin jalan sendiri kan? Apa nggak ada hal yang lebih fundamental kalau kita memang harus mempunyai tim dan kita harus engagement sama tim kita. Apa sih nggak yang lebih fundamental daripada kita harus bisa bareng-bareng dan memberikan keteladanan gitu kan? Kita sendiri aja kan nggak pengen di-lead sama orang yang ternyata dia nggak melakukan apa yang dia suruh kan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang sederhana nggak sederhana loh. Soalnya yang namanya orang kalau udah jadi leader terus pasti ada godaan untuk playing God gitu ya. Gue udah merasa gini, gue bisa ngapain aja. Itu godaan itu kan besar gitu sebenarnya. Ya sebenarnya itu sih, kalau menurut saya fundamental dan baik gitu ya. Lakukan apa? Mungkin ya perlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan orang lain juga gitu. Kira-kira itu. Mungkin kayaknya sederhana tapi nggak mudah karena kita bisa lah udah pakai mobil mewah datang. Loh kok nggak disambut sih, nggak di apa gitu kan. Kamu tahu nggak sih siapa gitu, saya ini siapa, kayak gitu-gitu kadang-kadang godaan-godaan kayak gitu kan ada gitu kan, nggak mudah juga itu di ini kan cerita-cerita itu. Nah itu yang kita ya jadi dibilang sederhana ya, fundamental ya, tapi dibilang mudah ya nggak mudah coba. Ya itu sih kira-kira ini dia. Oke, terima kasih nih Pak Harman. Jadi tidak ada jalan pintas ya Pak ya. Jadi artinya jangan cari yang cepat, kita harus fast, tapi harus fast itu dengan fundamental yang memperhatikan hal-hal yang fundamental yang sederhana tapi tidak gampang, spirit belajarnya konsisten gitu Pak ya. Kira-kira gitu Pak. Ya betul Pak. Kita juga nangkepin konsumen, kita juga pakai teknologi hari ini, mungkin wawancara oke, tapi sekarang kan macam-macam kan, percakapan di Facebook, percakapan di apa semua, kita harus punya teknologi lah untuk menangkap itu. Ya kita bangun itu semua. Jadi kita nggak, kita ngomong konsumen itu kan prinsip bahwa konsumen itu jadi fokus. Nah caranya itu luar biasa hari ini dengan 4.0. Wah itu mah ceritanya panjang itu. Kemana-mana kita juga punya sekelompok konsumen yang kita suka duduk bareng sama mereka, kita punya macam-macam lah cerita-ceritanya gimana kita bisa menangkap consumer insight itu gitu. Nah kira-kira itu sih yang sekarang ada big data, analitik dan semua itu kita kerjakan kira-kira ke sana. Itu sih. Jadi ya semua proses yang itu caranya itu terus diimprove gitu. Oke Pak, menarik sekali. Ya, jadi banyak saya yakin teman-teman yang hadir banyak dapat inspirasi bagaimana melakukan hal-hal yang fundamental, sederhana, tapi butuh konsistensi, gitu ya. Nah, kalau kembali ke tadi adapt, saya mau share. Saya coba letakkan apa yang melihat Paragon ini dalam bentuk adapt tadi ya. Coba kita lihat. Mungkin saya share screen sebentar. Sambil lihat. Udah ada? Udah bisa lihat? Sudah. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini tadi kita berbicara to corporate culture, jadi budaya perusahaan gitu ya, di mana learning and continuous improvement gitu.
Tapi kalau kita lihat lagi bahwa lebih detail, bahwa ada 3 proses ini. Mengadopt a new idea, terus adapt new behavior, lalu adapt ke new normal. Gitu. Kalau kita lihat masing-masing komponen ini, kalau saya share framework-nya yang adopt, adapt, adapt ini, adalah bahwa dalam adopt itu sebenarnya tidak gampang. Perpanjang, kalau kita lihat apa yang terjadi di Paragon, panjang, ya, itu butuh awareness, understanding why-nya gimana, kita mau kemana, ya, banyak value understand untuk memahami itu. Kemudian komitmennya, nah itu di adopt itu adalah tidak hanya orang lain melakukan ini, TQM, let's do TQM, tapi satu pilihan yang panjang gitu, karena di situ butuh knowledge. Begitu kita adapt, kita butuh knowledge, butuh confidence untuk bisa jalan gitu. Sampai terakhir begitu kita ininya prosesnya benar, kita bisa mendapatkan ability dan reinforce gitu ya dalam satu sistem. Nah, bagaimana ini dilakukan? Ya, kita lihat tadi di Paragon banyak sekali bicara mindset. Ya. Bahkan mendekati bahwa mindset itu kita harus cari, kita harus temukan, bisa dibangun walaupun ada Paragon University. Tapi mereka di Paragon itu sangat menekankan pada memilih orang gitu ya. Jadi rekrutmen itu interviewnya seperti cari mantu tadi katanya. Nah, lalu role model. Nah, ini yang mempermudah orang. Role modelnya dari siapa? Leadership. Ya. Dan beruntung karena yang berbicara ini adalah memang beruntung company yang kalau punya owner yang sudah dia jadi role modelnya gitu ya. Itu sebagian perjalanan sudah selesai gitu, 50% sudah tercapai. Nah, kita lihat tadi banyak sekali hal itu dilakukan sehingga di belakangnya menjadi lebih gampang. Ya, lalu banyak yang dicoba ya, kita lihat ya ideation segala, kemudian QCC, kemudian hackathon itu coba dilakukan gimana mereka menerapkan TQM itu ya, karena generasinya juga beda-beda sehingga muncul need di antara para Paragonian itu buy-in karena mereka ada proses ya, ada proses untuk beradaptasi di situ, diberi wadah-wadah banyak gitu ya, bahkan di challenge untuk melakukan artinya produk baru, ada 600 produk baru per tahun, itu luar biasa, sehari dua produk katanya ya, sehingga terjadi buy-in, ini akan menjadi gampang, sehingga tadi kita lihat yang dijelaskan oleh Pak Harman tadi adalah ownership-nya kuat sekali gitu ya. New habit seakan-akan ini sudah ya, kalau kita lihat tadi Paragon Way-nya ada 3 satelit itu mengawinkan antara para profesional yang dengan corporate, kemudian agile-nya ada, lalu founder mentality-nya ada. Itu menjadi satu di entrepreneurship. Luar biasa. Mungkin itu kira-kira bagaimana kita melihat proses ini di Paragon Group. Begitu Pak Koko, mungkin saya kembalikan ke Pak Koko. Baik, terima kasih. Jadi kita sampai di akhir acara. Oke, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Harman atas waktu untuk bisa sharing. Kami yakin acara ini akan sangat bermanfaat bagi para pendengar yang mungkin saja macam-macam profesinya, dari profesional, mahasiswa, tadi saya lihat juga ada beberapa dari pengusaha tentunya, dan dari pendidik, sebab dari dunia pendidikan juga banyak yang hadir malam ini. Saya yakin ini akan menjadi inspirasi dan pencerahan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Edi Sutanto juga. Bagi para peserta, kami akan
menyediakan feedback form. Mungkin Mas Ahmad bisa disediakan feedbacknya untuk yang mengisi, nanti kita akan mengirimkan Certificate of Participation. Baik, dengan ini kami akan mengakhiri acara. Selamat malam, sampai berjumpa di acara Adapt Human Trust for the Future 1 bulan ke depan. Terima kasih. Selamat malam, Pak Harman. Terima kasih Pak Harman atas ya sama-sama para peserta juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sip. Saya pamit, Pak.